Halo anak-anak SMP Masehi Kudus, selamat datang di tahun pelajaran 2021-2022. Pada saat ini, saya akan mensosialisasikan kurikulum SMP Masehi Kudus. Kurikulum SMP Masehi Kudus pada tahun pelajaran 2021-2022 masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian materi atau mata pelajaran yang dipelajari masih sama ya, terdiri dari dua kelompok A dan kelompok B. Kelompok A meliputi pendidikan agama dan budi pekerti atau biasanya disebut dengan PAK, kemudian PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA terpadu, IPS terpadu, dan Bahasa Inggris. Sedangkan kelompok B meliputi seni dan budaya. Untuk seni dan budaya ini yang kalian pelajari pada tahun pelajaran 2021-2022 hanya mata pelajaran seni musik. Kemudian PJOK, prakarya, dan bahasa Jawa. Kemudian orientasi pembelajarannya masih sama ya, bersifat aplikatif, kemudian pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, membangun rasa ingin tahu, mengembangkan sikap peduli, bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan alam. Struktur kurikulumnya untuk pendidikan agama dan budi pekerti yang seharusnya 3 jam pelajaran selama pembelajaran jarak jauh pada tahun 2021-2022 disederhanakan menjadi 2 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga sama, yang semula 3 jam pelajaran disederhanakan menjadi 2 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan. Kemudian untuk Bahasa Indonesia, yang semula 6 jam pelajaran disederhanakan menjadi 5 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Kemudian matematika dan IPA sama 5 jam pelajaran disederhanakan menjadi 4 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan dalam 1 minggu. Kemudian IPS dan bahasa Inggris juga sama, 4 jam pelajaran. Kemudian disederhanakan menjadi 3 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Kemudian seni budaya dan PJOK yang semula 3 jam pelajaran disederhanakan menjadi 2 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan. Kemudian prakarya dan bahasa Jawa semula 2 jam pelajaran, selama PJJ ini masih tetap sama 2 jam pelajaran. Kemudian ada pengembangan diri. Yang pertama BK, kemudian BKTIK, dan cooking class. Untuk BK dan cooking class dilaksanakan secara bergantian, masih sama seperti tahun pelajaran sebelumnya. Kemudian di tahun pelajaran ini ada tambahan untuk pengembangan diri, yaitu BKTIK. Dan pembelajarannya dalam 1 minggu 1 jam pelajaran atau 1 kali pertemuan. Sehingga dalam 1 minggu siswa kelas 7 sampai kelas 9 mengikuti pembelajaran sebanyak 44 jam pelajaran dengan 1 jam pelajarannya selama 40 menit. Itu jika dalam situasi normal. Dan selama pembelajaran jarak jauh ini, kalian akan belajar sebanyak 34 jam pelajaran dengan 1 jamnya masih sama 40 menit. Untuk pengaturan jadwal kegiatan belajar mengajar selama pembelajaran jarak jauh, pada hari Senin sampai Rabu dan Jumat, pukul 7.30 sampai pukul 8, kalian akan mengikuti kegiatan renungan pagi dan presensi melalui Google Meet yang dipimpin oleh wali kelas.
Jika tahun sebelumnya kalian melakukan kegiatan renungan langsung di GC, kemudian mengisi form, pada tahun pembelajaran ini, renungan dan presensi akan dilakukan melalui Google Meet dan dipimpin oleh wali kelas. Kemudian, pukul 8 sampai pukul 13.10, kalian akan mengikuti kegiatan belajar mengajar 7 jam pelajaran dengan 2 kali istirahat. Masing-masing istirahatnya selama 15 menit. Kemudian pada hari Kamis, pukul 7.30 sampai pukul 8.15, kalian akan mengikuti ibadah SMP Masehi Kudus. Masih sama, kegiatan ibadah dilakukan 2 minggu sekali, dan link akan dibagikan melalui grup WA siswa. Kemudian pukul 8.15 sampai pukul 12.45, kalian akan mengikuti kegiatan belajar mengajar 6 jam pelajaran dengan 2 kali istirahat dan masing-masing istirahatnya selama 15 menit. Dan gerakan literasi sekolah masih sama terintegrasi dalam mata pelajaran. Kemudian perangkat ajar selama pembelajaran jarak jauh masih sama ya. Yang pertama buku siswa, yang kedua buku penunjang berupa buku pulpena atau LKS atau buku mandiri. Kemudian modul belajar dari Bapak Ibu Guru, video pembelajaran yang di-share melalui Google Classroom atau melalui YouTube SMP Masehi Kudus. Kemudian yang kelima, Google Classroom, WA, atau Telegram. Kemudian persiapan selama pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, bisa menggunakan Android atau HP, bisa juga menggunakan laptop. Yang kedua, perlu dipersiapkan kuotanya. Yang ketiga, kalian harus bergabung dalam WA grup kelas. Yang keempat, mengaktifkan akun Google Classroom yang telah diberikan. Ini untuk khusus kelas 7 ya, karena belum memiliki akun Google Classroom. Bagi kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan akun Google Classroom yang sama. Kemudian yang kelima, bergabung ke dalam grup kelas pada Google Classroom sesuai dengan kode kelas masing-masing pelajaran. Kemudian strategi pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh. Pembelajarannya terpadu, masih sama seperti tahun lalu, yaitu berupa literasi, numerasi, pendidikan kecakapan hidup, penanganan COVID, spiritual dan keagamaan, aktivitas fisik, dan pendidikan karakter. Kemudian untuk penilaiannya, ada penilaian sikap. Sikap yang dinilai ada 2 jenis, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Untuk sikap spiritual, terdiri dari ketaatan dalam beribadah, perilaku bersyukur, perilaku dalam berdoa, dan juga toleransi dalam beribadah. Kemudian sikap sosialnya yang dinilai jujur, disiplin, percaya diri, peduli, santun, dan tanggung jawab. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan terdiri dari 3. Yang pertama penilaian harian atau disingkat PH. Yang kedua penilaian tengah semester atau PTS. Yang ketiga penilaian akhir semester atau PAS di semester 1. Dan penilaian akhir tahun atau PAT di semester 2. Untuk penilaian harian bisa berupa tes tertulis atau ulangan harian, bisa berupa tes lisan, bisa juga berupa penugasan. Untuk perhitungan nilai pengetahuan dengan 3 kali penilaian harian ditambah PTS ditambah PAS lalu dibagi 5. Itu untuk semester 1. Untuk semester 2, 3 kali PH
ditambah PTS, ditambah PAT, lalu dibagi 5. Kemudian penilaian harian sendiri itu diperoleh dari rata-rata penilaian harian yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru. Misalkan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru berupa tes tertulis dan penugasan, maka penilaian hariannya diperoleh dari rata-rata tes tertulis dan penugasan. Kemudian jika Bapak Ibu Guru hanya melakukan penugasan saja, maka penilaian harian diperoleh dari rata-rata penugasan. Maka dari sini rata-rata tes tertulis atau ulangan harian dan penugasan bobotnya sama ya. Sehingga anak-anak harus bersungguh-sungguh dalam ulangan harian maupun penugasan. Penilaian berikutnya berupa penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan bisa berupa unjuk kerja atau praktik, bisa juga berupa proyek, bisa juga berupa produk, bisa juga teknik lainnya atau tertulis yang dijadikan satu bersama dengan ulangan harian. Kemudian penilaian keterampilan diperoleh dari rata-rata nilai keterampilan. Tetapi misalkan dalam satu KD atau kompetensi dasar atau bab, penilaian praktek dilakukan 2 kali atau lebih dari itu, maka nilai yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Tetapi jika dalam satu KD atau dalam satu bab dilaksanakan penilaian praktik, proyek, produk, dan tertulis, maka diambil rata-ratanya. Kemudian kriteria ketuntasan minimal atau KKM pada tahun pelajaran 2021-2022 masih sama 75 dengan interval nilai 93 sampai 100 predikatnya A, 84 sampai 92 predikat B, 75 sampai 83 predikatnya C, dan kurang dari 75 predikatnya D. Syarat kenaikan kelas masih sama dengan tahun sebelumnya. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing nilai kompetensi, pengetahuan, dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau di bawah 75. Dan yang ketiga, deskripsi sikap baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian yang keempat, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Namun pada tahun ini, semester ini belum ada ekstrakurikuler ya. Kemudian untuk persentase kehadiran dalam 1 tahun minimal 90% dari total hari efektif. Kemudian bentuk rapotnya masih sama. Ini langsung Bu-Sia skip saja. Tata tertib selama pembelajaran jarak jauh pada tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama, mengenai penggunaan seragam saat Google Meet. Pada hari Senin dan Selasa menggunakan OSIS. Pada hari Rabu menggunakan seragam kotak-kotak merah untuk bawahannya, kemudian atasannya OSIS, putih OSIS, dilengkapi dengan dasi dan rompi hitam. Pada hari Kamis, atasan batik identitas sekolah Masehi dan bawahan coklat, dan hari Jumat, seragam pramuka. Tata tertib yang kedua mengenai pengumpulan tugas di Google Classroom. Jika ada tugas, kemudian batas waktunya hanya beberapa jam saja setelah pembelajaran,
atau beberapa menit saja setelah pembelajaran. Jika terlambat 15 menit, tidak diberikan sanksi. Tetapi jika terlambat selama 16 menit sampai 30 menit, maka sanksinya pengurangan nilai 5% dari nilai yang diperoleh. Kemudian jika terlambat 31 sampai 60 menit, sanksinya pengurangan nilai sebesar 10% dari nilai yang dicapai. Tetapi jika terlambat lebih dari 60 menit, maka akan mendapatkan nilai 0 atau tidak dinilai. Kemudian jika batas waktunya lebih dari 1 hari, maka peserta didik diberikan waktu 1 hari atau 24 jam setelah tenggat waktu batas akhir pengumpulan untuk melakukan pengumpulan. Misalnya, ada tugas, batas waktunya tanggal 20. Kemudian, maka akan diberi dispensasi tanggal 2 sampai tanggal 21 itu masih diterima. Tetapi jika terlambat lagi, maka tidak akan diterima. Berikut nomor WA SMP Masehi, YouTube channel SMP Masehi. Untuk YouTube channel, kalian diwajibkan untuk subscribe YouTube SMP Masehi, karena di situ ada video pembelajaran yang harus kalian saksikan tiap pembelajaran. Kemudian Instagram SMP Masehi bisa di-follow bagi yang sudah mempunyai Instagram, dan juga Facebook SMP Masehi bisa diikuti. Demikian sosialisasi mengenai kurikulum SMP Masehi Kudus pada tahun pelajaran 2021-2022. Tuhan memberkati.